Kali ini kita akan membahas contoh dari isomer struktur. Ini contohnya, berapakah jumlah kemungkinan isomer struktur dari senyawa dengan rumus molekul C4H10? Nah, ini kita jawab C4H10. Nah, ini merupakan senyawa dengan rumus umum dari alkohol dan eter. Kenapa? Karena CN H2N plus 2O. Nah, ini kan C-nya 4. C4 berarti hanya 2 kali 4 tambah 2O. Nah, ini merupakan pasangan dari alkohol dan eter. Nah, ini alkohol eter. Jadi di sini ya kita disuruh menentukan jumlah isomer struktur dari alkohol dan eter berarti. Karena C4H10 itu juga rumus umum dari alkohol dan juga rumus umum dari eter. Jadi masing-masing kita tentukan jumlah isomer struktur dari alkoholnya berapa, kemudian dari eternya berapa, nanti kita jumlahkan. Nah, kita bahas dulu yang alkohol. Yang pertama, kalau kita buat rantainya lurus, C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ada OH. Berarti di sini CH2. Di sini CH2. Di sini CH2, di sini CH3. Ini namanya adalah 1 butanol karena OH-nya ada di nomor 1. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ada di nomor 1 OH-nya, berarti 1 butanol karena rantai induknya ada 4 atom C, berarti 1 butanol. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau OH-nya yang kita pindah. Jadi OH-nya di ujung, kita taruh di sini misalkan. Atom C-nya tetap 4. 1, 2, 3, 4. Di sini OH-nya kita buat di sini. OH. Berarti di sini CH3, di sini CH, di sini CH2, CH2, di sini CH3. Ini namanya adalah ini kita buat rantai nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, penomoran itu usahakan gugus fungsi dapat nomor kecil. Kalau kita buat dari dari kiri ke kanan, gugus fungsinya kan dapat nomor 3. 1, 2, 3. Nah, usahakan gugus fungsi dapat nomor yang paling kecil. Makanya kita buat dari kanan ke kiri. Dapat gugus fungsinya di nomor 2. Jadi 2 butanol. Rantai induknya tetap 4. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau OH-nya itu tetap di ujung, tapi atom C-nya yang kita taruh di tengah, di sini. Berarti itu 2, 3, OH-nya tetap di ujung. Kemudian atom C di tengah. Atom C-nya kan ada 3. Yang ini kita ambil yang di tengah. Berarti ini adalah CH2, di sini CH, di sini CH3, di sini CH3. Nah, ini namanya adalah, jadi kita buat dulu rantai induknya. Rantai induknya ini
Ya kan, berarti ada satu cabang. Cabangnya apa? Cabangnya metil. Jadi nomor satunya dimulai dari gugus fungsinya 1, 2, 3. Nah, jadi namanya adalah nomor cabang dulu. Jadi di nomor 2, kemudian jenis cabang metil, kemudian nomor gugus fungsi di nomor 1. Baru rantai induk. Rantai induknya ada berapa atom C-nya? Ada 3. Kalau 3 berarti propanol. Jadi nama dari struktur ini adalah 2 metil 1 propanol. Kemudian yang kemungkinan yang keempat, apa lagi yang bisa kita buat strukturnya? Yang keempat, ya kalau OH-nya ini kita pindahkan ke sini, ya kan? Berarti atom C-nya tetap seperti ini. Di sini ada atom C lagi, di sini ada OH. Jadi OH ini yang kita pindahkan ke sini. Berarti di sini CH3, berarti di sini CH3, di sini CH3. Nah, namanya adalah, jadi kita buat rantai induknya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor cabangnya ada di nomor, ini cabangnya metil, nomornya ada di nomor 2. Jadi nomor cabang dulu. Jadi nomor 2, baru jenis cabangnya metil. Setelah itu baru nomor rantai induk. Nomor gugus fungsinya di nomor 2. Setelah itu baru nama rantai induk. Rantai induknya ada 3 atom C, berarti propanol. Nah, inilah nama dari struktur ini. Jadi 2 metil 2 propanol. Nah, jadi isomer struktur untuk senyawa C4H10 yang bagian alkohol itu ada 4 isomer strukturnya. Jadi isomer struktur C senyawa C4H10 ada 4. Nah, ini. Nah, setelah itu baru kita tentukan jumlah isomer struktur untuk yang eter. Nah, ini yang untuk alkohol kita dapat 4 isomer strukturnya. Kemudian yang untuk eter ini kita hapus dulu. Untuk eter, nah eter itu dia
strukturnya R O R. Nah, dia ada cabang, kemudian ada cabang yang lain. R ini alkil, R aksen ini juga alkil, tapi alkil yang lain. Jadi ini C4H10 O. Jadi kita buat strukturnya. Karenanya C4, jadi kemungkinan pertama kita buat di sini ada atom O, kemudian di sebelah kiri mengikat dua atom C, C2, H5 misalkan. Di sini C2 H5 juga. Ini namanya adalah dietil eter. Ini adalah etil, ini juga etil. Jadi namanya dietil eter. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, misalkan atom O di sebelah kiri tadi mengikat dua atom C. Sekarang kita buat atom O-nya itu mengikat satu atom C. Misalkan di sini CH3. Di sini ada mengikat 3 lagi berarti. Jadi kita lanjutkan. Jadi di sebelah kiri mengikat satu atom C, di sebelah kanan kita buat 3 atom C yang akan diikat. Berarti di sini ada CH3, di sini CH2, di sini CH2. Namanya di sini adalah di sini ada metoksi. Jadi di sini propana. Jadi rantai yang atom C yang terkecil adalah CH3. Jadi karena CH3 ini jenisnya metoksi. Kemudian alkananya di sini adalah yang rantai yang sebelah kanan ini. Jadi namanya metoksi propana. Metoksi propana. Jadi pada eter itu kan kita tentukan yang mana yang alkoksi, yang mana yang alkana. Yang ini adalah yang alkoksinya nih. Ini alkoksi. Alkoksi. Ya, ini adalah yang alkananya. Jadi kita tentukan yang mana yang alkoksi, yang mana yang alkana. Di sini karena C-nya 1, maka dia metoksi. Ini yang bagian alkananya, karena 3 atom C-nya maka propana. Jadi kita sebutkan alkoksinya apa, kemudian alkananya apa. Jadi alkoksinya jenisnya metoksi, di sini alkananya jenisnya propana. Jadi namanya adalah metoksi propana. Ini kemungkinan yang kedua. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau seandainya satu atom C ada di sini, ini kita pindahkan ke bawah. Berarti ini tetap CH3, sini O. Kemudian di sini CH2. Di sini ada atom C. Berarti di sini CH, di sini CH3, di sini CH3 juga. Nah, jadi pada eter itu kita tentukan yang mana yang alkoksi, yang mana yang alkana.
jadi yang alkoksinya adalah ini alkoksi. Kemudian alkananya adalah yang ini. Jadi dalam penamaan itu kita tentukan yang alkoksi jenisnya apa, kemudian alkananya jenisnya apa. Di sini pada alkana kita buat nomornya. Nomornya di sini dimulai dari mana gitu Pak? Kalau dari sini 1, 2, 3 sama saja. Kita buat dari sini ke bawah. Yang ini sama-sama dapat nomor 2. Jadi kita buat ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah setelah itu baru kita lakukan penamaan. Jadi kita sebutkan dulu alkoksinya, kemudian alkananya. Alkoksinya di nomor berapa di sini? Di nomor 2. Jadi 2, karena di sini metoksi berarti 2 metoksi. Jadi alkoksinya jenisnya metoksi, 2 metoksi. Kemudian baru rantai alkananya. Alkananya karena 3 atom C di sini berarti propana. Jadi nama untuk struktur eter ini adalah 2 metoksi propana. Nah, sekarang kita hitung jumlah isomer struktur dari eter. Ada berapa? Di sini 1, 2, 3. Berarti eter ada 3 kemungkinan isomer struktur eter. Ada 3 kemungkinan, ya kan? Kemungkinan yang lain kan tidak ada lagi. Nah, jadi kita jumlahkan. Katanya di sini kan berapa jumlah kemungkinan isomer struktur dari senyawa dengan rumus molekul C4H10. Jadi C4H10 itu adalah senyawa alkohol dan senyawa eter. Kalau kita lihat dari rumus molekulnya. Jadi kita jumlahkan. Pada alkohol tadi ada 4 isomer strukturnya, kemungkinannya ada 4. Kemudian pada isomer struktur eter kemungkinannya ada 3, sehingga jumlah semua isomer strukturnya ada 7. Jadi sehingga jumlah semua isomer strukturnya ada 7, ya kan? Jadi pada alkohol itu ada 3, pada alkohol ada 4, pada eter ada 3. Jadi pada alkohol tadi ada 4 kemungkinan. Kemudian pada eter itu ada 3 kemungkinan isomer strukturnya, 3 kemungkinan.